Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Reski Wahyuni dengan NIM 15721123420 dari kelas M20F. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul penentuan harga transfer. Yang pertama, pengertian harga transfer. Dalam dunia ekonomi terdapat istilah harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah suatu kegiatan akuntansi yang mewakili harga barang atau jasa yang diberikan pada satu divisi ke divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama. Harga transfer dapat didefinisikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, negara transfer adalah negara harga perpindahan barang atau jasa yang mempertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antar dua pusat laba atau lebih. Untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi, maka dalam suatu perusahaan ini digunakan definisi harga transfer dalam arti sempit. Selanjutnya, metodologi penentuan harga transfer. Masalah penentuan ini sangat terasa dalam tingkat internasional karena konsep akuntansi biaya ini berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Yang pertama, harga versus biaya versus, di mana sistem harga transfer berbasis biaya dapat menanggulangi kebanyakan kekurangan ini. Sistem ini sederhana digunakan, didasarkan pada data yang langsung tersedia, mudah untuk dijelaskan kepada otoritas pajak, dan merupakan hal yang sering dilakukan sehingga dapat menghindari terjadinya fiksi internasional. Yang kedua, prinsip wajar, di mana harga transfer antar perusahaan dengan mengadakan transaksi ini itu terjadi antar pihak-pihak yang tidak berhubungan istimewa di pasar yang kompetitif. Yang ketiga, metode harga tidak terkontrol yang setara, di mana metode ini tepat digunakan jika barang tersedia dalam jumlah cukup, sehingga penjualan yang dikontrol pada dasarnya sebanding dengan penjualan pada pasar terbuka. Selanjutnya, tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Dan yang keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Adapun tujuan pendapatan harga transfer itu sendiri adalah yang pertama, evaluasi prestasi divisi secara akurat. Artinya, tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Yang kedua, keselarasan tujuan, berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Selanjutnya, tetap terjaganya ekonomi divisi, artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Dan yang terakhir, penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase. Selanjutnya, cara kerja harga transfer. Harga transfer ini berlaku untuk transaksi lokal atau transaksi antar negara, dengan catatan masih berada di dalam satu perusahaan yang sama. Nilai transfer pricing sangat bergantung dari harga pasar yang sedang berlaku untuk produk ataupun jasa tersebut. Harga transfer tidak hanya berlaku untuk barang yang memiliki bentuk atau wujud saja, tetapi juga untuk jasa seperti properti intelektual. Beberapa hal yang masuk dalam properti intelektual adalah riset, hak paten, dan juga royalti. Sasaran penentuan harga transfer.
Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama. Maksudnya, sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dan tiap unit usaha. Dan yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya, masalah penetapan harga transfer. Setiap penetapan harga transfer harus mampu memenuhi 3 unsur. Yang pertama, evaluasi kinerja yang akurat, yaitu berarti bahwa tidak satupun manajer divisi akan memperoleh manfaat atas beban manajer divisi lain. Yang kedua, kesesuaian tujuan berarti bahwa manajer divisi memilih tindakan-tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, otonomi divisi berarti manajemen pusat tidak boleh mencampuri kemandirian manajer divisi dalam membuat keputusan. Selanjutnya, contoh kasus penetapan harga transfer. Adanya kasus transfer princing antara PT Adaro Indonesia dengan anak perusahaannya telah menunjukkan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sistem harga transfer sejatinya merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli, serta terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Namun, praktik yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, atau tidak sesuai dengan mekanisme sistem harga transfer yang sesungguhnya, di mana perusahaan melakukan praktik transfer princing ini hanya untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri, supaya penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, materi tentang total quality management. Yang pertama, pengertian total quality management. Menurut Bergman dan Clevesjo, tahun 2010, total kualitas manajemen atau TQM merupakan upaya terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas di setiap level perusahaan. TQM mengimplikasikan suatu usaha berjalan yang terintegrasi dan berkelanjutan atau terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan melalui organisasi secara keseluruhan, di mana komitmen manajemen merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan 5 nilai fundamental yang membentuk TQM yang digambarkan oleh Bergman dan Clevesjo sebagai landasan atau cornerstone. Selanjutnya, konsep TQM. TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang atau tenaga kerja, bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah daripada nilai suatu produk. Konsep TQM ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen organisasi. Pada dasarnya, konsep TQM mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, strategi nilai pelanggan, yang kedua, sistem organisasional, dan yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat total quality management atau TQM. Yang pertama, TQM mengembangkan konsep kualitas dengan pendekatan totalitas. Yang kedua, adanya perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Dengan menerapkan TQM, perusahaan dituntut untuk selalu belajar dan berubah, memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya.
Yang ketiga, adanya upaya pencegahan, artinya sejak dari perancangan produk, proses produksi hingga menjadi produk akhir, menghasilkan produk yang baik tanpa ada produk yang cacat, sehingga perusahaan mampu mengurangi biaya, menghindari pemborosan dan menghasilkan produk serta efektif dan efisien, dan pada akhirnya dapat meningkatkan profit bagi perusahaan. Menurut Hansler dan Brunel dalam Cipto dan Diana tahun 2012, ada 4 prinsip utama dalam TQM, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Ada 10 karakteristik TQM yang dikembangkan oleh Goes dan Davis dalam Nasution, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim atau teamwork, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang tak terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, implementasi total quality management. Setelah manajemen puncak memutuskan untuk mengadopsi pendekatan manajemen kualitas total, mereka dapat mengevaluasi sistem manajemen kualitas, kepuasan pelanggan, dan budaya mereka saat ini. Setelah mengidentifikasi dan memprioritaskan permintaan pelanggan, perusahaan akan menyesuaikan produk dan layanan sebagai tanggapan. Manajemen akan menguraikan proses kritis yang saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membentuk tim untuk fokus pada peningkatan proses. Sebuah komite pengarah akan mengelola momentum pendekatan manajemen kualitas total serta manajer berkontribusi melalui pembinaan, pelatihan, perencanaan, dan metode lainnya. Selanjutnya, contoh kasus TQM. Secara umum, TQM telah dijalankan di Rumah Sakit Kumalasiwi Mijen Kudus, walaupun tidak secara keseluruhan dan hasilnya belum maksimal sesuai harapan dan standar. Sebagai rumah sakit tipe D yang masih berkembang mempunyai target menjadi RS tipe C, maka dinamika-dinamika yang terjadi dalam RS harus selalu mendapatkan pengawasan. Penerapan TQM sangatlah penting untuk memungkinkan manajemen Rumah Sakit Kumalasiwi Mijen Kudus dapat menyediakan layanan yang berkualitas dan kompetitif, tidak hanya secara lokal melainkan juga tingkat global.